Jenderal pensiunan pecat Wakil Panglima aktif Gibran Rakabumi. Ini bagaimana kita menalar usulan dari orang tua kita yang tergabung dalam forum Jenderal Purnawirawan atau dalam bahasa Indonesia, jenderal yang telah mengabdi dan sengkuot dipensiunkan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama belajar bertumbuh dari hari ke hari untuk belajar meninggikan kemampuan kita di dalam berolah pikir atau berolah nalar supaya apa yang kita sampaikan berbasis pada argumentasi yang faktual, ya. Artinya ada datanya, dan data itu bukan sembarang data, tapi data yang layak dipercaya, kemudian dicek ulang apakah data itu masih bisa dipercaya atau akan kita gugurkan. Karena itu, don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, saya membaca salah satu poin dari 8 harapan suara batin ya dari orang tua kita yang sudah purna bakti, ya, tapi tentu sebagai rakyat sipil sama seperti kita, ya, masih ya punya potensi yang powerful untuk menyumbangkan pikiran, gagasan, harapan kepada bangsa dan negara ini. Jadi kita memandang usulan itu sebagai sesuatu yang pada satu sisi fine-fine saja, tetapi di sisi yang lain memang ini ada persoalan serius yang kalau mungkin tidak diniati, tapi bisa ditangkap oleh kelompok-kelompok yang lain sebagai pintu masuk untuk mengacak-acak NKRI ya. Karena itu saya sebagai salah satu YouTuber buzzer ya, YouTuber buzzer NKRI ya, bukan buzzernya siapa-siapa, tapi buzzernya NKRI karena saya warga NKRI. Ingin sumbang pikir juga yang bisa jadi keliru juga yang saya sampaikan ini. Dan kalau menurut teman-teman tidak rasional apa yang saya sampaikan ini, jangan sungkan-sungkan untuk menasihati saya, ya, dan tentu membimbing supaya ke depan-depannya apa yang disampaikan dalam narasi ini jauh lebih baik lagi untuk ya kebaikan kita bersama. Baik, kita akan bicara tentang beberapa kesan yang muncul ya. Tapi sebelum itu ada poin soal bagaimana forum Jenderal Purnawirawan ini, orang tua kita ini mendukung sebenarnya ya Astagita, tapi nah ini sudah kalau kata satu tapi ini kan, orang ketika dijanji sesuatu, "Pokoknya saya dukung Anda ya 100% tapi," ini kan menghancurkan 100%-nya ya. Jadi mendukung Astagita, tetapi ya, tapi tidak, untuk IKN. Loh, ini soal serius ini ya, gitu ya. Apalagi saya sedang menawarkan, kerjasama dengan properti agent properti untuk kaplingan 10x20 di IKN. Bukan tanahnya ada di IKN, tapi tanahnya rakyat. Jadi jangan disalahkan rakyat ini ya. Jadi kita serba salah nanti. Ya, kalau teman-teman berminat, mau Anda berada pada posisi yang pro dan kontra, itu tanah milik teman-teman. Kalau teman-teman mau mengambil bagian karena ini adalah NKRI ya. Siapapun yang setuju tidak setuju punya hak yang sama untuk hidup bersama bergandengan tangan ya. Soal persoalan perbedaan pandangan itu sesuatu yang lazim saja sejauh disampaikan dengan penuh rasa hormat dan tentu kecerdasan yang kita harapkan bersama. Nah, teman-teman kalau mau silakan cek ya informasinya di website kami, website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa teman-teman hubungi. Sekaligus kalau teman-teman ingin menuliskan sesuatu pikiran di sana, teman-teman juga bisa diberi ruang karena di sana adalah rumahnya publik ya, sekolahnya publik yang akan kita juga bangun di salah satu area IKN nanti sebagai rumah pembelajaran ya, rumah perubahan, rumah apapun ya untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Ya, kita masuk ke dalam begini. Ada komentar beberapa para tokoh-tokoh yang mengomentari tentang persoalan petisi kah atau apapun itu ya, suara batin lah saya sebut saja ya. Kerinduan mereka-mereka yang pernah mengabdi bagi bangsa dan negara dan kita mesti hormat ya untuk orang tua kita
yang tentu banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari beliau, dan hanya saja memang perlu kita, coba tanyakan, ya, di balik semua ini ada apa ya, atau ada kelompok-kelompok yang kemudian memanfaatkan ketulusan ya, orang tua kita. Ya pasalnya begini ya, memang, saya jadi bertanya, apakah orang tua kita, Jenderal Purnawirawan ini boleh dikatakan apakah tidak mengerti tentang mekanisme konstitusi ya, sehingga kemudian melahirkan sebuah pemikiran, usulan yang kontraproduktif atau bertentangan dengan marwah, dengan roh dari konstitusi itu sendiri ya, undang-undang ya, 45 yang bicara tentang pasal-pasal yang bicara tentang impeachment atau ya pemaksulan ya, atau pemberhentian dari kepala negara atau wakil kepala negara ya. Yang sebenarnya suatu mekanismenya sudah tahu ya bahwa harus melalui suatu mekanisme yang disebut dengan mekanisme, pengusulan kepada DPR ya. Artinya suara itu harusnya ditujukan kepada DPR dan DPR menggodok itu untuk kemudian, menyerahkan, melimpahkan, hasil ya, usulan tentang impeachment itu, pemaksulan itu setelah, ini kan ada setelah, ada by process juga ya, yang berkepanjangan untuk ya orang bilang kalau dalam kerja itu ada, kalau mau dipecat pegawai itu kan ada SP1, SP2, SP3 ya, dan tentu ada ruang di mana yang mau dipecat itu akan, merespon ya, baik bereaksi ataupun merespon. Dan kemudian itu disambut oleh yang namanya Mahkamah Konstitusi untuk mengadili apakah keinginan impeachment itu bukan semata-mata merupakan agenda politik, ya. Apakah memang ini kan kita bicara tentang dosa politik, it's very different dengan dosa, ya, konstitusi. Kalau dosa politik itu ya sudahlah, tahulah, ya. A bisa dibilang B, B bisa dibilang C, ya, dan seterusnya ya. Kebenaran bisa dibilang tidak benar, yang tidak benar pun bisa dibilang benar. Itulah dosa politik ya. Tapi kalau kita bicara tentang dosa konstitusi, ini terkait dengan apa yang Pak Gibran lakukan sebagai wakil panglima tertinggi ya. Ini saya mau katakan kalau presiden itu adalah panglima tertinggi, maka wakil presiden itu adalah wakil panglima tertinggi. How come? Bagaimana mungkin kemudian, mohon maaf, Jenderal Purnawirawan, jenderal dalam bahasa Indonesia pensiun, sudah tidak aktif, mau mengusulkan untuk memberhentikan wakil panglima tertinggi di republik ini, ya, yaitu Gibran Rakabumi. Jangan lihat hanya persoalan usianya, ya. Wibawa konstitusional yang ada pada wakil panglima tertinggi di Indonesia ini, sebut saja demikian sebagai wakil presiden, itu wibawa yang lahir dari absolutely ya, secara mutlak kedaulatan rakyat ya. Undang-undang sudah menyampaikan itu bahwa negara ini kedaulatan tertinggi itu ada pada ya, pada rakyat, pada publik dalam satu mekanisme yang sudah kita lalui, yaitu mekanisme demokrasi pemilu, di mana legitimasi Prabowo dan Gibran itu sudah jelas dinyatakan menang, disahkan, dan dikukuhkan melalui satu mekanisme konstitusional sampai pada konteks MPR ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian MPR ya mencoba untuk menerima usulan seperti itu? Ya, kalau kemudian secara konstitusional tidak ada dosa-dosa Gibran Rakabumi, karena kita tahu undang-undang mengamandemenkan, undang-undang merinci ya, mendetailkan tentang sebab, alasan yang baik bagaimana untuk memecat seorang wakil presiden atau presiden. Ya, dia melanggar ya, menentang undang-undang ya, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, ya, melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai dosa-dosa yang berat ya, atau pelanggaran-pelanggaran yang berat yang tentu wah, rohnya itu adalah membahayakan republik ini. Tapi justru terbalik, yang membahayakan republik ini ya usulan-usulan seperti ini, ya. Ini membahayakan negara. Nah, saya mulai menangkap ada satu, apa ya, kesadaran berpikir yang mungkin orang mengatakan, apakah
bapak-bapak kita ini, Forum Jenderal Purnawirawan ini tidak paham tentang konstitusi. Saya tidak yakin. Mereka adalah orang-orang top di republik ini, ya, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang top, yang mungkin pada satu titik tertentu perlu kita pertanyakan niat politiknya itu seperti apa, dan kita challenge untuk berdialog bersama dengan para jenderal-jenderal kita ini, Jenderal Purnawirawan, ya. Jadi ini penting, kita dialogkan apa argumentasi rasionalnya, ya, karena ini irasional loh. Apakah memang ada desain, ya, sadar atau tidak sadar, yang muncul buat saya adalah bahwa sengaja proses ini akan dibuat menjadi sebuah proses yang total, ya, total akan berlangsung. Tidak disebut dengan mekanisme DPR-nya, tidak disebut dengan mekanisme MK-nya, tapi hanya disebut langsung mekanisme MPR, di mana mereka akan tahu bahwa pasti akan melalui suatu mekanisme DPR. Nah, di DPR itu kan ada kelompok yang kontra terhadap format presiden dan wakil presiden yang sekarang. Jadi itu mau dioper ke sana, nanti disemes, ya, dioper lagi ke MK, disemes lah di MK, dijatuhin, oke, seperti itu. Tapi kan tentu ini pikiran negatif, ya. Kita hanya berandai-andai bahwa konteks perandaian ini sangat mungkin salah 100% ya. Jadi ini juga menjadi suatu pembelajaran bagi para ilmuwan-ilmuwan yang masuk ke ranah politik, ya. Ingat, politik itu tidak pernah putih dan hitam. Dia selalu abu-abu. Itu sign code takdir politik, ya. Ya orang bilang jangan hitam-hitam banget lah. Ya, tidak ada realitas putih. Maka itu kalau kita bicara tentang kebijakan politik, kebijakan pemerintah, kebijakan publik, ya ada pada wilayah itu, ya, wilayah gray area atau wilayah abu, ya. Tinggal mana apa hitamnya lebih pekat atau putihnya lebih banyak, sehingga akan melihat apakah relatif kita sebut kebijakan itu sebagai kebijakan yang fine, yang baik, ya, seperti itu. Nah, jadi saya sedang membaca bahwa ini bahaya besar, ya, kalau ini bergulir, ya. Tapi kita tahu bahwa Ketua MPR sudah mengingatkan bahwa ya Prabowo dan Wakil Presiden itu adalah sah gitu loh, artinya legitimate, ya, dan juga ketua partai seperti Pak Suryo Paloh itu sudah mengatakan menyayangkan, ya, menyayangkan artinya seharusnya itu nggak perlu terjadi, ya, karena sekali lagi kita tidak punya persoalan pada diri wakil presiden kita ini, ya. Silakanlah kontestasi kekuasaan politik itu punya gayanya sendiri, sikapnya sendiri dalam rangka mengekspresikan aspirasi mereka. Tetapi perlu diingat bahwa publik juga punya suara. Bukan karena mereka diam tidak banyak berkomentar, bukan berarti tidak memberikan dukungan. Mereka hanya cerdas dalam memberikan dukungan. Pada waktunya mereka akan keluar. Ya, itu nanti saya akan bahas di konten yang lain, ya, terkait dengan apa yang sempat disampaikan oleh analisis Bang Ferdinand Hutapean atau apa, ya. Mohon maaf kalau saya salah. Bang Ferdinand lah, sebut saja seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti persoalan itu, ya. Nah, jadi di tingkat ini saya mau mengatakan bahwa apa dosa konstitusi, ya. Saya mengatakan dosa konstitusi. Karena sekali lagi konstitusi yang mengangkat Mas Gibran, konstitusi juga yang akan menurunkannya. Jadi bukan hanya persoalan proses politik. Ya, proses politik itu satu bilah atau satu sisi dari mata uang yang disebut dengan mata uang kepemimpinan dalam negara yang sah, yaitu bicara tentang persoalan pertimbangan politik sekaligus ada pertimbangan hukum. Nah, inilah jadi sampai sejauh ini saya tidak cukup khawatir bahwa proses itu akan bergulir, tapi tentu menjadi sebuah kewaspadaan dan semangat kita tetap mengapresiasi siapapun yang menyampaikan suara itu, sekalipun itu kita pandang tidak cocok dengan logika politik kita, logika konstitusi kita, ya itulah negara demokrasi. Jadi Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan, ya tentu Bapak-bapak mesti juga mempertimbangkan bahwa sedang bersuara kepada wakil panglima tertinggi di republik ini yang sah secara konstitusional diamanahkan oleh Undang-Undang 45, ya. Jadi mari kita bersama-sama mendiskusikan lebih jauh jauh kalau memang dibutuhkan, bukan partai politik.